warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun ta'zimi, ulun hormati, cintai dan sayangi para habaib dan syaraib, kemudian para alim ulama, guru-guru agama, ketuha-ketuha kita, sesepuh-sesepuh kita yang ulun tidak bisa sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun. Dan alhamdulillah ulun lihat di antara kita ada hadir payu di adab. Alhamdulillah. Sini orang sini. Jadi orang sini alhamdulillah. Makanya pun bingung tadi payu dia dari sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita meminta, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan curahan rahmat, curahan kasih sayang, sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dengan tanda mahabbah cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada wali-waliullah, dan mudah-mudahan dengan berbekal cinta ini kelak kita akan dibangkitkan Allah bersama orang yang dicintai kita di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bertemu muka, bersilaturahmi, peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul abah guru kita sekumpul yang insya Allah ke-18. Dan kayaknya suasananya hanyar. Maka pejudiannya hanyar nih nyaman terus. Ya, baju hanyar nyaman, ya Allah, rumah hanyar nyaman, langgar hanyar kayaknya puasnya nyaman benar. Apalagi bini hanyar. Ada ingat lagi ya Allah. Kalau awal lagi juga kita. Binanya ma'arif aja dulu. Di dunia ada kabul, mudah-mudahan dengan di akhirat kabul. Karena balasan orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga satu permadani. Yang kita ini banyak bisi permadani kita di surga kan. Satu permadani 70 bidadari yang bertelekan di situ. Dudukannya mahadam. Ya Allah. Kalian minta duit. Coba kita di dunia ini ibadah datang ke rumah, nanya. Baru rumahnya lalu ke tanah ya. Ada di sana ada semata-mata hendak melayani kita, semata-mata hendak menyenangkan kita, semata-mata hendak membahagiakan kita, semata-mata hendak memanjakan kita. Untungnya ada kegampangan, maka mengarang bidadari itu mengarang beda dari nak ada. Beda dari yang bidadari. Kalau berbeda dari bang
Bedanya kayak apa? Lebih haram, lebih humas. Pokoknya kalau kawan dikisahkan kayak apa kecantikan bidadari. Ya kayak ibarat kata, jangan ibarat kata. Cuma kalau sempurna juga kata-kata nih, amunnya bidadari itu minum kopi, ya kelihatan hilang di bumi. Saking putihnya kayak kaca gitu. Gelang bidadari yang pernah dilihat Rasulullah, ujar Rasulullah, seandainya gelangnya itu aja tuh nah, bertinggal di dunia ini, niscaya cahaya matahari itu padam. Cahaya matahari itu padam, saking gemilaunya cahaya gelangnya aja, apalagi bidadarinya. Masya Allah, mudah-mudahan. Nah ini itu jangan kawan kita. Nah makanya yang kita hakun belapa-lapa di dunia ini, karena dunia ini satu makna. Perhitungan sehari di sini perbandingannya 1000 tahun di negeri akhirat. Nah, sehari kita di sini 1000 tahun di negeri akhirat. Jadi hakunkah kita membuang duit 1000 memakai duit 1000, duit 1 juta dihilangkan? Kira-kira waras tidak? Duit 1 juta dibuang, nanti ambil duit 1000. Kada waras artinya kita. Cuma karena Allah menitipkan lawan di kita ini, kada cuma akal. Nah, tapi Allah berikan juga lawan kita ini nafsu. Nah ini tiap hari parah gini. Bacakot aja tiap hari namaran akal lawan nafsu. Kadang-kadang nafsu manang. Langsung balik kita. Kadang-kadang akal manang, untung kita. Kita bakal lahir pulang dalam keadaan apapun, setiap saat waktu kita nih bakal lahir terus, bacakot terus, balalawanan terus, manu akal manang, manu nafsu manang. Nah, tapi orang-orang yang di hatinya tertanam keimanan, keyakinan, tidak hanya mulutnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dibenarkan tasdiqum fil qalbi, dibujurakan pulang oleh hatinya bahwa benar yang berhak disembah hanyalah Allah. La mawujud illallah, la dharra la nafi'a illallah. Meletakkan Allah mainannya. Ini kan perlu diucap lagi. Kada perlu diucap lagi, cukup memandang nih orang-orang yang sudah arif billah, memandang sesuatu kaganangan Allah, melihat matahari itu matahari, haratnya matahari, bukan terpesona di mataharinya, ada, tetapi terpesona lawan nang tukang mulainya, melihat bibinian bungas, bukan terpesona lawan gana buritnya, lawan licin muanya, tetapi terpesona di Allah nang ampunnya, nang tukang ampun ulahan. Allahul Jamil, lebih elok daripada segala-galanya. Nah, la nafi'a la dharra illallah, nang kau memberikan manfaat hanyalah Allah, nang kau memberikan mudarat hanyalah Allah. Manusia nonsen daripada ijab. Ada manusia ini nak kayak apa, karena kayak apa. Ada kawan memberikan manfaat, makanya ulun lah nikah puluh ada kayu di ada. Ulun masalah politik ini ada tapi bingung begitu. Siapa yang jadi gubernur? Siapa yang jadi bupati? Siapa yang duduk jadi dewan? Kalau ulun bingung, karena sebelum diciptakan kita sudah ada catatannya. Kenapa jangan jadi gubernur itu sudah ada? Kenapa jangan jadi presiden itu sudah ada? Ini qadim, Allah Ta'ala sudah sedia. Nah, siapa-siapa nampak jangan jadi pemainnya di alam dunia ini. Jadi gubernur ada, nah jadi bupati ada, nampak jangan duduk ke dewan ada. Nah, tergantung garis kulitnya aja lagi di rumah ada ya Allah. Nah, sabar ada. Kalau sudah kayak itu, ada gunanya kita ikhtiar. Latorlah nafi'ah tadi bukannya nih sedikit kajian tauhid kan. Nah, biar kalau hendak lebih dalam lagi kan malam Selasa di majelis ulun di Subarangan kantor PAID. Nah, ada kantor DPR itu. Subarangan itu ada majelis ide itu syafaat. Setiap malam Selasa kajian tauhid. Nah, utama dulu kita nggak isi 40, karena hanya 50 rakaat.
terus. Karena ini yang sebagai cikal bakal kita bertemu dengan Allah dengan keselamatan dan kemegahan dengan cahaya nur iman, bukan megahan apa-apa. Nah, jadi kalau ini sudah semuanya dalam catatan Allah, apa gerak usaha ikhtiar lagi gunanya? Undang itu ada garis politnya, jangan duduk juga. Jadi gubernur, jadi presiden, kalau usah usaha lagi kan? Sudah ada juga catatannya. Nah di sini orang salah paham. Ini salah paham karena bukan jabariyah, bukan ini, bukan jabariyah, bukannya kita ini disuruh berusaha, berikhtiar. Hasilnya apa? Hasilnya Allah nang ampunnya. Usaha ikhtiar kita itulah nang kina bernilai pahala lawan dosa. Itu anaknya tuh. Usaha ikhtiar kita itu ini bisa jadi. Tapi caranya kayak apa? Dengan cara nang baik atau dengan cara nang curang? Bila cara nang baik jadi pahala aja sajunya. Bila cara nang curang, cuma catatannya tetap jadi. Nah itu tuh. Tetap jadi sugih. Biar kayak apanya kalau dikikis. Nah, misalnya kayak Muhammad Yusuf nih, pacangan jadi sugih. Catatannya di alam di ajal itu pasti sugih kalau aja. Waktu izu mentasa, waktu jilnu mentasa. Nah kau menghinakan, nah kau memuliakan itu Allah. Catatannya Muhammad Yusuf sugih. Dengan cara apa sugihnya? Tinggal Muhammad Yusuf. Akalnya digunakannya, pikirannya digunakannya. Nah, bila ingin cara mencari kesugihannya dengan cara yang baik, jadi ibadah keseninya. Bila cara mendapatkan kesugihannya begitu tuyul misalnya, ya Allah, bagaimana setan gundul lah, atau bakaji mencari minyak goyang lah. Karena kalau minyak goyang, nah minyak goyang itu dibalik duitnya, tukarakan tablik pulang. Bagus bener, misi nanti itu. Cuma caranya salah, merugiakan orang. Nah, caranya itu merugiakan orang. Nah, alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul sebagai tanda mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan cinta itu kena menjadi syarat untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Udah ada ya Allah. Karena kita ini kita ada harapan, maaf panggil ulun. Amun yang mengandalkan amal. Ayo, siapa namanya bisa amal? Siapa namanya bisa amal? Mengandalkan amal asalnya parahin. Kenapa? Sembahyang diandalkan. Hanya makan usalli pada maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar mulai wasubhanallahi bukratan wasilah, keingatan lah. Apalagi bibinian minyak larang, jawab beras larang, nambah rumah, aduh kenapa perumahan tahun ini gak baik. Nambah kabun sama, nambah dagang, kalau banyak nambah dagang buang menyaingi pedagang orang. Baca Fatihah terus alhamdulillahirabbil alamin. Karena ikan tunggu mencari minyak supaya menghancurkan dalam. Bila sudah yang ini jangan diandalkan. Mengandalkan sumbangan kita kebanyakan anak minta tangguh, anak minta sumbat. Mana bisa ikhlas? Kalau orang yang ikhlas itu kalau tanpa suara. Kalau apa? Nang dipuji siapa? Nang memuji siapa? Kalau begaduhnya dipuji orang, ya alhamdulillah. Kalau dipuji orang, ya kalau apa juga. Karena yang berprinsip apa? Sitrul aurah wajib, wasitrul khususiyah aujab. Menutup aurat itu wajib menutup aurat. Nah wajib. Apalagi dia nang lelakian mereka bisa berapa? Nang dibinian yang ini nang kadang-kadang. Nah, ulun jujur aja, karena mungkin normalnya oleh melihat apa yang kantar,
tidak melihat lelokokan eluangan. Apalagi umumnya sudah berdaster, ditampur angin. Ya Allah, mukumannya itu dia menampur buyut, dilihat akan buat gitu. Tapi orang beriman tetap gagul basar, jaga pandangan. Coba kenal-kenal, jangan langsung kapan lagi. Apabila lagi suka melirik balang, karena juga, karena juga bibinian, tuh bibinian lah di kamera kelihatan lah di luar lah, bibinian melihat lah, lah di bibinian jaga aurat yang itu muncul. Terutama kue ayu sudah dalam pergaulan sehari-hari. Cuma dalam beribadah pun tetap dijaga, jangan sampai aurat kelihatan. Masang mukana bujur-bujur boy. Jangan masang mukana itu nang sampai memperlihatkan aurat. Ada kan masang mukana memperlihatkan aurat? Ada. Dan akibatnya apa? Sembahyangnya kada sah. Karena peringatan Isra Mi'rajnya ini ianya adalah masalah sembahyang atau masalah sholat. Inilah contohnya. Bu, Bu. Nah, ya itu. Ada nampun, ada nampoi. Oi itu mah kayak kita dianjir ya. Jokong nih bawa orang masuk barang. Jokong kena, jokong, oi. Itu tengah hutan lah. Nah, Bu, perhatikanlah, kabajakanlah kesalahan. Supaya selamat ya Pak, perlu jadi guru juga. Ada buku-buku kita sendiri daripada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, ini bukan nabian. Kalau tadi kita supaya bilin melihat. Ini anggaplah muka nabian buat. Nah, pertama nang ini dulu sempurnakan apa ngarannya nih? Talakong. Ya Bu. Talakong ya Pak. Nah, talakong di dalam. Talakong di dalam nang ini andaknya pas tumbuh rambut, cuma jangan sampai kelihatan rambut. Di ujung tumbuh rambut. Nah saya, ini ujung tumbuh rambut karena ini. Kemudian jangan tertunduk ke bawah. Bila tertunduk ke bawah, terlindung nih kan. Maka kita sujud akan nang ini. Maka bila terlindung nang ini, otomatis ada sah. Sujud kita ada sempurna. Atau hahar dulu. Imba sudah sini hahar pulang. Hahar bulu-bulunya nih ada kan entah hambur. Rambutnya maksudnya mahir dulu, mahar dulu. Hahar dulu, ada enggak? Bila sudah simpon, set simpon sudah. Andak mukana. Nah, ini mukana contoh. Set andak mukana. Kemudian andaknya tutupnya ini di sini. Nah, itu udah kayak ini caranya. Jangan kayak ini. Nah, ini aurat. Nang nanya ini aurat ngarannya. Apa ngarannya sih? Apa ngarannya? Ini budak-budak apa? Apa ngarannya? Berapa? Kita lihat kan kebanyakan ini. Nah, ya. Ini aurat. Bapak sudah membuka aurat, ada sah bukan sembahyangnya. Kemudian telapak tangan, nah boleh kelihatan telapak tangan lawan muka. Batis tidak boleh kelihatan. Atas tangan tidak boleh kelihatan. Makanya mukanya orang dasar bujur-bujur tak tutup, nah bujur-bujur. Nah di sini kita hanya orang ada dalam-dalamnya ampun bibinian tuh. Supaya Pak menutupi bagian atasnya, bawahnya merah Bapak yang kelihatan. Nah itu perhatian bujur-bujur. Jadi berharap sembahyang kita diterima, tetapi jangankan lagi bacaannya, jangankan lagi rukun dan syaratnya, apalagi masalah hati kehusukannya. Jawabannya kayak apa nih ini halak pacangan kita bawa untuk menghadap Allah sebagai tekad kita masuk dalam surga. Nang ini nih, cuma aja mau kada mau aja kalau ulun bapak hendak minta halal minta reda aja dulu nah, bukan apa-apa harus menyampaikan nang ini. Padahal tugas menyampaikan nang ini
minta halal, minta maaf, minta reda. Ini tugas kita, tugas laki. Nah, menyampaikan ini tugas laki berarti. Sebab begitu sudah akad nikah, ulun terima menikahi si Aluh bin Anam dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Sah? Sah? Bila ujar saksi dan dua ibu ini sah, mulai saat itu si bini tadi, si Aluh ini tadi, tanggung jawab kita dari dunia sampai ke akhirat. Bila ia sembahyang, dosanya kita yang menanggung. Bila ia menguyak orang, dosanya kita yang menanggung. Bila ia membuka aurat, dosanya lakinya yang menanggung. Nah, itu lah orang berpikir yang hendak begini-begini. Ini ada di dunianya aja sampai ke akhirat. Kada selesai dengan mencukupi makannya, kada selesai dengan mencukupi bajunya, kada selesai dengan menukarkan galangnya, kada selesai dengan urusan-urusan jasadnya aja, kediamannya kada selesai. Nah, ini kewajiban kita. Sampai urusan-urusan di dalam peribadatan itu tanggung jawab kita. Kita makan Islam kita. Tanggung jawab kita. So, Ustaz. Antum suahlah memadai bini antum tentang beberapa macam darah pada bibinya. Suap, ada suap. Padahal bibinya itu nang supaya inya tahu bibinya aja nak keluar darah. Amun kita nak keluar darah paling-paling amalnya ambijen bener ya Allah. Mun bibinya ada 4 darah nak keluar, itu harus dipadahkan oleh si laki. Ada darah haid, ada darah wiladah, ada darah nifas, ada darah penyakit. Nih, nah 4 nih. Supaya bini kita tahu, ikam kenapa? Haid dah. Kalau tahu juga keluar darah berapa hari dah? Rasanya ada pak sudah berpuluh hari. Oh, masih haid ini. Bila lebih 15 hari, berarti penyakit. Berarti lu tetap sembahyang lah abahnya. Apa lu sembahyang? Bila lewat 15 hari, ikam wajib atas ikam sembahyang biar masih keluaran darah. Hah? Ini kewajiban memadahkan, ini kewajiban lagi. Belum lagi rukun sembahyang, belum lagi rukun wudu, belum lagi tata cara mandi wajib. Imbah kawin. Ya. Kita kan malam tadi. Nah, mbak kawin, bapak apa ya? Yang mengiau, hanya kawin. Maksudnya kelelawasannya itu kita diamai lagi, nah, ngaran naik lagi dikiau, lagi hanyar itu benar ya. Ya Allah yang ini. Apa aja? Itu tahulah cara mandi, bacaan mandi dan niat mandi. Ya bacaan lawan niat lain. Kan? Yang disamakan bacaan lawan niat itu lain. Kalau bacaan, apa tahu bacaannya abahnya? Ikam sudah belajar kan? Ini sudah ada dulu arwah abah madari, arwah mama madari. Kenapa bacaannya? Allahumma ghorobakni bintang kalam. Aku hendak mandi ratik-ratik bajauhan. Bungolarnya bunga tumayannya. Hah? Bacaannya Allahumma ghorobakni bintang kalam. Aku hendak mandi ratik-ratik bajauhan. Salah, bacaannya itu salah. Bapak apa yang Allahumma ada orang tahu? Allahumma barik lana bima, ya kan? Ya kan? Ya kan? Baik. Allahumma lakasum lain juga. Berarti tahu mah ini kayak bila yang salah protes muntuai. Jangan akun bisa salahkan orang. Nya gawin iblis itu tujuannya nyalahkan.
Namanya ternyata bujur disalahkannya, kita dalam keadaan ragu-ragu. Tapi kalau sudah kita memiliki keyakinan, Allahumma barik, oh kalau lain itu baca lagi, Allahumma la asyrik, lain juga. Nang bujur apa? Nah, nawaitu udu'an, itu udu. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani farqa alayya lillahi ta'ala. Itu bacaannya. Niat hendaknya bil qalbi, di dalam hati, ujar hati, sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar atas diriku, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Ujar hati. Cara mandinya kayak apa? Cara mandinya begitu sudah nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhu alayya lillahi ta'ala. Allahu akbar, lancaran buat Allahu akbar. Kalau sama Allahu akbar, nah lillahi ta'ala, begitu sampai di hujung lillahi ta'ala, ujar hati sengaja. Begitu sengaja umbai istibrar banyu sampai ke awak kita. Itu cara mandi nang bujur nang diajarkan oleh Nabi. Apakah sudah nangka itu cara mandi kita? Ini belum balik lagi nih. Sudahlah bermimpi dah. Belum lagi bermimpi ihtilam, belum lagi. Karena juga mulai bermimpi ihtilam lah. Karena banyak bangun guring, buntung aja. Salawat besar. Biar ada namanya kayak banyu nangka Belanda, kayak sirsak. Kena susu kabingkiran, dipicit-picit susu sapi. Lalu suara bagarau. Nah, itu kena berarti balik. Mulai sudah balik, mulai itulah kewajiban berlaku atasnya. Nah, itu ingatakan enak bila sudah nama itu. Nah, jadi latihan caranya nangka itu, caranya nangka itu. Baudu bang sama, baudu kayak itu juga. Nawaitu udu'an lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sengaja ujar hati ini di dalamnya harus ada sengajanya. Nah kalau nawaitu tadi ucapan niat, sengajanya itu nang di dalam hati. Sengaja ujar hati, sengaja aku mengambil air dulu. Begitu sengaja itu diucapkan, gue banyu sampai istibrar, banyu sampai kamu. Jangan kayak ini. Nawaitu untuk arafah hadasil naf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ada kawan juga. Kita menjadi kena esok banjir. Kita harus menyatakan ini kamu menjadi kadang-kadang ada duitnya apa memberi kita mau banjir menapa kadang bari kan jadi ke banjir. Kalau mau boleh akan mahal ada boleh. Kalau boleh ada jarak harus tak umbai istibrar sengaja ujar montong kita sampai banyu kamu kaji itu cara baru. Nah, urusan nangka ini nih, adakah kita mengajarkan lawan bini kita? Ini akan ditahuni, kita di akhirat ditahuni. Jangan hanya bini kita itu kita kawini, kita angkut, selesai beranak. Kadang itu, nangaran kita sudah mengucapkan ulun tarima menikahi si anu bin si anu dengan mahar sekian rupiah tunai. Mulai saat itu tanggung jawab kita di dunia sampai akhirat. Nah, nyatakannya hanya begini-begini aja. Mau sama begini, aku gitu juga. Tanggung jawabnya yang berat. Tanggung jawab itu kalau cuma memberi duit, kalau cuma memakayani, kalau cuma mengkosi, memberi rumah yang bagus, ada. Tetapi pertanggungjawaban yang utama adalah mendidik bini kita, melajari bini kita. Nah, usah aja apa ya? Melajari nama masalah darah, nah empat itu aja ada. Belum lagi melajari rukun-rukun sembahyang. Lalu kayak apa? Nah ini, sudah pertanggungjawaban sampai ke akhirat kena.
maka kewajiban bagi laki aku abarin menyayangi jangan mempelajari ikam aku seorang minta aku lagi. Nah ya apakah nasib orang ini dari maka kewajiban laki untuk menyuruh bini belajar. Kemana? Ya minimal datang atau disuruh inya 4 yasinan pengajian ya kalau. Nah ada juga bini tanpa disuruh laki tatap tulang ini untung harap bini pian itu inya sudah melapasakan kewajiban laki. Dan ada yang nama apa umpat ke sana malah pahiha di rumah nungguin rumah hambur. Tapi pulang di binian ingat punya anak pulang kayak yasinan silakan. Memang itu kok melapasakan kewajiban laki, cuma di yasinan jangan bertanding dalam. Ya bertanding baju baharatan makinnya makin jotan. Ya Allah, Mama Iki berapa harga baju kamu? Murah aja, kisahnya meranda. Berapa orang yang harap 4,5 juta aja. Berbuat aja nih nanya. Namun kayak kita 4,5 juta nangin kok. Adanya namun murah. Maka efeknya dari beberisi baju nang larang itu mengakibatkan takabur bibir adanya kesombongan ada di hati kita. Nah, maka nalih dia baju larang ini ujung latihan ini latihan nih pakai baju haramain dalam baju haramain harganya 1,5 juta garisnya. Nah aslinya tuh nah 1,5 juta harganya itu kan udah banyak kan sandal-sandal namanya kan biar nggak sandal kahar dulu kalau ada paku kan jangan rapit ya lah lain baju kita yang murahan ini 100, 150 itu kan bercampur lawan apa-apa kadang-kadang sandal aslinya gagal maasah wali kenapa? Karena bajunya murah munahannya tadi ya Allah ya, kalau jalannya lain sandal anyar jalannya lain coba sandal capal lancong mungkin sudah sandalnya 450 jalannya kayak Pragawati sombong cuma ruginya apa? Ruginya tiba tulang kapanganten sandalnya ditinting karena jalannya licak kurangnya mungkin menelapak padahal sandal kita digunakan untuk betis sayang sandal daripada betis. Nah itu pastikan orangnya dulu bila kita barang orangnya santai aja bila nyanda hilang aja yalah bila nyanda hilang baratnya ada nangkap pingin sampai di situ Allah Ta'ala mentakdirkan tapi duitnya insya Allah ada yang punya kita ikhlas